Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanan Evin. Di kesempatan kali ini saya mau bercerita. Nah, jadi ada satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya teman-teman. Tentunya ini pelajaran sangat berharga dan semoga bisa dijadikan pelajaran juga untuk teman-teman influencer atau yang baru akan berencana mau jadi konten kreator seperti itu. Jadi teman-teman itu mungkin udah tahu ya kalau bahwasanya sekarang itu saya sedang ada kerjasama, ada kontrak dengan IGP Sport. Saya ada kontrak dengan brand IGP Sport teman-teman. Nah, kemudian kemarin ada kontrak yang disepakati, sudah ada kontrak yang disepakati. Nanti saya lampirkan kontraknya, dimana di kontrak tersebut dari awal itu tidak menjelaskan bahwasanya saya tidak boleh untuk mereview produk yang lain atau Cyclocom yang lain, karena di awal pun saya sudah sampaikan bahwasanya saya akan tetap mereview produk lain. Karena apa? Tujuannya adalah ya teman-teman membutuhkan itu, bukan karena saya butuh kontennya, tapi teman-teman butuh itu sebagai referensi. Sedangkan di sini saya juga sedang membangun apa ya, istilahnya membangun konsep dimana saya ingin nantinya YouTube saya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan referensi untuk teman-teman yang akan membeli satu produk tertentu. Ya contohnya Cyclocom, terus sepeda, dan semuanya itu samain percaya atau nggak percaya, semuanya tak review atau tak ulas dengan segala kemampuan saya serta sejujur-jujurnya teman-teman. Itu tidak ada sama sekali yang saya kurang-kurangin atau lebih-lebihkan. Oke, kemudian ini sudah tidak ada nih di dalam kontraknya. Kemudian teman-teman kan udah tahu bahwasanya saya mendapatkan Japrian, ada brand dari Cina namanya Milan. Itu saya di Japri karena mereka itu tertarik dengan video saya pas waktu saya unboxing dan juga mengulas produk Cyclops. Nah, kemudian mereka nanyain, kamu tertarik nggak review atau mengulas produk saya tanpa ada kontrak apapun. Oke, dan tidak ada kerjasama apapun. Oke, menurutku brand ini menarik, bukan brandnya ya, lebih Cyclocom ini menarik karena satu, belum masuk Indonesia, terus belum ada yang pegang. Jadi kenapa tidak bisa, kenapa tidak kalau misalkan informasi yang saya sampaikan itu bisa dijadikan referensi oleh teman-teman yang ingin cari Cyclocom seperti itu. Akhirnya saya terima, saya tunggu, akhirnya barangnya datang, dan kemudian barangnya datang, saya bikin kontennya, saya review, belum review tapi sudah saya unboxing, saya ulas sedikit tentang produk tersebut, kemudian saya premiernya pun bakalan besok ya teman-teman, belum upload. Nah, tiba-tiba panas sih, matiin aja dulu deh. Kemudian tiba-tiba tadi pagi si brand manajernya teman-teman, brand manajernya IGP Sport Japri saya seperti ini. Mana ya, biar nanti akan saya sampaikan. Nah, saya akan sampaikan don't do this ini teman-teman. Ini saya tidak terima di dalam satu kontrak seperti itu. Jadi ada kontrak tersendiri yang memang ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Saya akan coba tampilkan kontraknya di video teman-teman. Kemudian oke, ini yang kita sepakati ya, sudah ada kesepakatan melewati semua syarat pada tabel di atas, tidak sedang menjalin kontrak dengan brand kompetitor. Saya tidak menjalin kontrak, kemudian rajin bersepeda dan lain sebagainya, memiliki reputasi dan pengalaman yang baik. Oke, di situ hanya itu syarat untuk kontraknya teman-teman.
tidak ada menjelaskan bahwasanya kontrak itu saya tidak boleh melakukan review produk lain atau unboxing produk lain dan lain sebagainya. Itu tidak ada, sekali lagi. Oke, dan saya tidak bekerja sama, itu pun saya sampaikan, saya tidak kerjasama ya dengan brand tersebut. Sudah saya sampaikan di awal, saya bakalan tetap review produk lain meski keseharian pakai AGP Sport. Nah teman-teman, ini kesepakatannya dan sudah saya save. Kontrak tersebut sudah saya save dan saya simpen baik-baik teman-teman. Kemudian dia bilang kekeh bahasanya disampaikan di awal tidak boleh review produk lain. Oke, di kontraknya mana? Saya perjelas lagi, kontraknya mana? Karena namanya kalau udah kerjasama dengan brand itu wajib ada kontrak dan harus jelas teman-teman. Batalin aja kerjasamanya mas, tiba-tiba seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Balikan produknya ke kami kirim 500.000 sesuai perjanjian di awal. 500.000 per video. Karena pada saat itu ya udahlah, buat apa ya, ongkos kita event ke Bandung, saya bilang ya udah 500.000 aja nggak apa-apa. Ternyata nggak dikirim-kirim juga, seperti itu kan. Endingnya mau bikin video dulu, pengennya bayar belakang. Nah terus oh tidak bisa menurut saya minta 2 juta, nggak bisa dia. Jadi jawabannya gitu doang teman-teman. Terus kirim alamat, oke. Ya udah, saya tetap minta transfer dulu dan dia kekeh nggak mau karena dia bukan bosnya. Sekali lagi, dia bukan bosnya teman-teman. Ini bukan bosnya. Kemudian anjir gak fair banget. Nah ketika dia ngomong sudah bilang anjir gak fair banget, se-fair apa yang menurut dia itu fair, seperti itu. Nah sedangkan semua tanggung jawab saya melebihi apa yang diminta sama mereka teman-teman. Buat konten sudah saya bikinkan ya, repost posting di Instagram sudah, story udah berapa kali, saya pun tidak akan pernah menghitungnya teman-teman. Jadi gini prinsip saya, ketika ada orang support saya akan memberikan lebih dari apa yang saya bisa, yang seharusnya ya, kewajiban saya seperti itu. Karena pada prinsipnya saya dibangun itu berdasarkan dari teman-teman pesepeda. Kalau saya nggak ada teman-teman pesepeda ya saya nggak bisa mereview produk, nggak bisa bikin konten YouTube, nggak ada yang nonton pun, seperti itu. Pada intinya saya akan bantu jauh lebih banyak, jauh lebih dari apa yang kalian minta, seperti itu. Nah udah bikin konten udah berapa kali, konten selip-selip ke video-video saya udah berapa kali ya. Terus story udah banyak lah, story, terus posting udah beberapa ya kan, dan masih dihargain 500.000. Oke, kemudian mana ya, selanjutnya ini teman-teman, selanjutnya ini ya, sama-sama gue kerjasama bareng influencer lain gak pernah ada masalah, sama lo doang deh kayak gini bilang influencer lain tidak ada masalah. Hello, menurut saya nggak ada masalah, karena kalau menurut saya secara pribadi saya tidak ada masalah dengan kontrak tersebut, karena saya masih menjalankan kontrak tersebut. Saya masih keseharian pakai, masih posting, masih story, nggak ada yang berkurang sama sekali, bahkan lebih. Kemudian saya sudah sesuai kontrak, sudah saya sampaikan, silahkan transfer dulu. Masih iseng aja seperti itu. Sebenarnya nggak ditransfer juga nggak masalah bagiku. Terus karena Anda yang memutus kontrak sepihak, nah karena dia ini kan memutus kontrak sepihak dan tidak ada klausul-klausul jika ada pemutusan kontrak sepihak, itu jujur saya salah, karena yo nggak tahu aku apa dia yang salah, karena yang bikin kontraknya itu dia, si brand manager AGP Sportnya itu yang bikin kontrak teman-teman. Oke, hapus aja semua YouTube-nya, balikin produknya, putus kerjasamanya, langsung dia bilang ya lo manipulatif. Apa yang tak manipulatif? Nggak ada yang tak manipulatif menurut saya ya, karena namanya kontrak harus ada hitam di atas putih teman-teman.
Mana ada brand kerjasama sama orang manipulatif. Kalau dia sudah mulai ngomong gini, mana mau brand bekerja sama dengan orang manipulatif? Tidak ada yang tak manipulatif sama sekali. Di awal, jadi pertamanya di awal itu kok dia kirimin kontrak saya cek, Mas, tolong dirubah. Sebagai karena saya sebagai pesepeda, saya sampaikan, tolong dirubah kontraknya. Sudah saya sampaikan, kasih klausul-klausul, oke, tidak bisa mereview dan lain-lain. Udah tak sampaikan dan itu tidak dirubah sama mereka, teman-teman. Tidak dirubah dan tetap menggunakan kontrak di awal. Itu dia kesalahan fatalnya dia. Terus apa yang mau tak manipulatif, sedangkan di kontrak nggak ada? Logikanya kan seperti itu. Oke, saya tidak mencari pembenaran, teman-teman. Saya nggak butuh pembenaran. Terus ini hanya sekedar cerita saja. Semoga nantinya teman-teman juga bisa mendapatkan pelajaran lah dari apa yang saya alami saat ini. Terus ini udah dibilang di awal kalau mau barter produk setahun, sedangkan bosnya itu dia itu pernah satu kali tiba-tiba telepon saya untuk mengembalikan produk. Lah bosnya kan mintanya setahun. Masalahnya di bosnya itu butuh setahun ke saya sebagai biar follower IG atau YouTube, penonton YouTube saya itu tahu bahwasanya saya pakai IG Sport, IGP Sport seperti itu, dan di chatnya ada, nanti semua tak kasih. Kemudian lo telepon kagak minta produk dan sebagainya. Pada intinya bosnya tetap minta setahun, teman-teman. Oke, terus tetap review. Nah ini teman-teman, yang saya terakhir dan saya ini menjelaskan bahwasanya orang ini seperti apa, langsung kedetek di sini. Kan saya disuruh menghapus semua konten itu, sedangkan konten itu menurut saya bermanfaat untuk teman-teman untuk melihatnya. Jika melihat bisa dijadikan bahan referensi. Hapus aja semua konten YouTube-nya, ya kan, sama IG-nya. Oh, kamu kira konten itu gak mikir, gak butuh kreativitas? Terus jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya enak banget gini. Alah, jawabannya langsung gini, konten gitu gue juga bisa buat, template banget. Lah kalau misalkan dia bisa, kenapa dia nggak bikin konten sendiri, nggak bikin YouTube sendiri, ya kan? Ini udah, terus udah intinya seperti itu, dan dia tetap kekeh. Saya juga saya juga nggak ngarep juga, karena kan nilainya juga nggak terlalu besar juga, temen, untuk kontraknya. Terus endingnya dia ini kalau masih belum dikirim, kita sama-sama aja ke Polda biar diselesaikan di sana. Langsung tak balas, gak perlu repot-repot ke Polda, saya akan kembalikan produk Anda tanpa kurang apapun. Chat Anda sudah menunjukkan bagaimana kualitas Anda sebagai brand manager IGP Sport. Nah, pada intinya bentar, istri telepon. Halo, aku lagi bikin video. Aku bikin video dulu. Penting. Iya, penting ini aku penting. Aku lagi bikin video penting soalnya. Oke, jadi kembali lagi dengan chat-chat dia yang udah mulai kepanasan dengan kesalahan dia sendiri di dalam pembuatan kontrak, padahal sudah diingetin tapi tidak dilakukan. Terus bilang saya manipulatif, terus menjelek-jelekan dia udah ngomong, alah konten gitu aja gue juga bisa. Kalau bisa bikin bro, bikin, jangan sok pinter. Wong bosmu aja itu butuh saya, bosmu itu perlu saya. Nah, sedangkan kamu masih kerja bro di situ. Jadi pemutusan kontrak itu ya berdasarkan brand manager ini, teman-teman. Pada intinya
setelah saya konsultasi ke teman-teman yang ahli hukum pun tetap sama, saya kuat, masih dalam posisi kontrak itu kuat. Dan kedua, tidak ada klausul pengembalian barang, serta langsung di endingnya ya, menurut apa namanya, menurut teman-teman yang ahli hukum, udahlah balikin aja, insya Allah bakalan ada brand-brand lain yang masuk, insya Allah, seperti itu. Kemudian lah misalkan lanjut loh bro, intinya ya wirawiri ke Polda, sampai ke jenjang dia serius dan lain sebagainya, gas banding bro, waktu sama biayanya. Ya bener juga, biayanya kontrak apa ya, nilai produknya itu 3 juta, tapi ngurusi orang yang menurutku ya mengurusi satu hal yang bagiku ya apa ya, ya udahlah kayak gitu aja, intinya cukup tahu. Dan ya wis kira-kira gitu intinya. Nanti IGP Sport ini akan saya balikin dengan kondisi yang baik, tanpa satu kurang apapun, semua saya balikan. Dan ingat, pesan saya cuman ke teman-teman, hati-hati saat pembuatan kontrak dan satu sama lain. Dan untuk brand manager pun yang pinter bikin kontrak ya, dipikir matang-matang kalau bikin kontrak, jangan asal bikin kontrak di share kemudian saving. Kalian harus jauh lebih pinter kalau bisa, dan sama-sama tahu. Nah ini masalahnya udah dikasih tahu tapi masih detail, masih diterusin ya kan. Terus kemudian nggak perlulah seorang brand manajernya IGP Sport mengatakan bahwasanya alah konten gitu aja gue juga bisa, seolah-olah ya gue nggak ada apa ya, aku penuh kreativitas, berusaha mikir dari malam, apa nyoba kalau ada brand masuk itu gimana ya, apa ya yang akan tak ulas, apa ya yang bisa tak sampaikan ke penonton, ini bermanfaat atau tidak. Terus sudah penyampaiannya sudah benar belum, terus sudah sejujurnya atau tidak. Intinya gimana cara membuat satu konten yang bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tidak merugikan brand serta menarik, seperti itu yang akan selalu saya pikirkan. Bukan semena-mena datang bikin konten apa enggak, teman-teman tetap akan berpikir bagaimana caranya satu produk itu bisa menarik, terus bisa bermanfaat ke teman-teman juga. Nah itu, dan silahkan nanti seorang brand manager IGP Sport bikin konten sendiri, kita lihat saja apakah mampu atau hanya doang atau hanya omong doang saja. Karena ingat loh, brand manager kok, nggak ngerti dia brand manager atau brand marketing, wes pokoknya marketing produk atau apa gitu. Jadi ya udah, kira-kira kayak gitu bakal tak balikin kok. Nilainya juga nggak besar, 3 jutaan, minta setahun kan, minta setahun 3 jutaan. Terus dari penjelasanku semoga teman-teman paham lah. Aku di sini bener, saya nggak mencari pembenaran. Bisa jadi saya juga ada salahnya, dan saya mohon maaf ke IGP Sportnya dan ke bosnya. Yang paling penting adalah ke bosnya, saya mohon maaf. Dan kalau untuk yang manajernya ya ngapain saya harus minta maaf, karena apa yang sudah saya lakukan sesuai kontrak, nggak ada yang saya apa namanya cederai di kontrak tersebut. Menurut saya ya, tidak ada yang saya, aturan-aturan yang berlaku di kontrak tidak saya langgar sama sekali, seperti itu menurut saya ya, itu teman-teman. Dan terima kasih yang sudah, untuk teman-teman yang sudah ngasih penjelasan detail mengenai kontrak tadi. Ada Om siapa ya, lupa. Terima kasih untuk Om Adi Winawan, thank you banget sudah dikasih advice mengenai permasalahan ini.
ya sih bakalan buang-buang waktu dan buang-buang pikiran dan apa ya, nggak worth it lah ya. Oke, kira-kira gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya vanani.evin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kita